hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, subuh hari ini kita sehat walafiat dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, diawali dengan sholat sunat qabliyah yang juga biasa disebut dengan sholat sunat rawatib. Jadi rawatib itu yang mengikuti atau yang berdempetan dengan wajib, itu namanya rawatib. Jadi rawatib itu pengertiannya ada beberapa pendapat ulama. Pertama, rawatib itu suatu kegiatan ibadah yang berkaitan dengan waktu. Yang kedua, yang berdampingan dengan yang wajib. Yang ketiga, sholat sunat yang mengikuti sholat wajib. Sehingga pertama, puasa sunat 6 hari di bulan Syawal juga disebutkan rawatib. Kenapa? Karena mengikuti puasa wajib Ramadan. Kemudian ini yang tidak umum ya. Kemudian sholat yang berkaitan dengan waktu tertentu dan dilakukan rutin. Idul Fitri, Idul Adha ini tahunan. Kemudian duha ini harian. Yang umum yang selama ini kita pahami, rawatib adalah sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad itu Nabi tidak pernah lewatkan, yang ghairu muakkad Nabi pernah tidak lakukan, tapi bukan sering. Yang muakkad itu ada riwayat bilang 10 rakaat, ada yang bilang 12. Dua-duanya sahih. Kalau mau aman, ambil yang 12, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, sudah 8, 2 rakaat sesudah maghrib 10, dan 2 rakaat sesudah isya. Jadi jumlahnya 12. 2 sebelum duhur, 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Itu kalau dengan yang ghairu muakkad itu 20 rakaat. 20 rakaat kalau dengan ghairu muakkad. Atau kalau mu'aman rawatib, itu semuanya 20 rakaat. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 4 sesudah duhur, 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sesudah maghrib, 2 sebelum isya, 2 sesudah isya. Semuanya 20 rakaat. Tambah sholat wajib 17 rakaat, 30 rakaat. Tambah tahajud 8 rakaat, 30. Tadi 37 ya. Tambah tahajud 8, 45. Tambah witir 3, 48. Kalau kita minimal duha 2 rakaat, itu sudah 50 rakaat. Ada ulama yang mengajarkan jangan kurang 50 rakaat setiap hari. Jadi duhanya itu baku
dengan tahajud. Kalau tahajudnya hanya 2 rakaat, duhanya yang 6 rakaat. Kalau tahajudnya 4, duhanya 4. Baku tarik. Karena memang tahajud dengan duha itu berkaitan. Karena ada hadis Nabi, siapa yang ketiduran malam hari baru tidak sempat sholat tahajud karena ketiduran, kemudian sholat pagi hari yang dimaksud adalah duha, 12 rakaat pahalanya sama dengan orang yang sholat 1 malam penuh. Tapi ini bukan yang direncanakan ya. Jangan saya sholat malam belah 12 rakaat kalau pagi. Ini bagian tidak sempat, apakah ketiduran, kecapean atau yang lain. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai ceramah, belum bicara tadi itu pengantar. Subuh ini saya mau baca satu surah pendek yang kira-kira berkaitan dengan zaman kondisi hari ini ya, zaman now. Surat ini dihafal oleh, kalau saya lihat muka-muka ini hafal semua ini surat. Karena ini sering sekali dibaca kalau tarawih zaman dulu. Sekarang kan hafal Quran imamnya. Tapi dulu-dulu ini kalau tarawih juga dibaca surat Al-Humazah. Hafal ibu Al-Humazah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Yang biasa-biasa saja perasaannya dengan ayat ini dibaca berarti tidak tahu terjemahannya. Nah, jadi ayat ini menceritakan 2 golongan yang celaka. Celakanya bukan celaka biasa, tapi celaka wailun. Wailun itu bahasa Makassarnya cilaka 13. Jadi celaka, pokoknya tidak ada lagi di atasnya. Itu namanya celaka 13, itu namanya wailun. Pengertian kedua, wailun itu lembah dari neraka jahanam. Yang kalau kita lempar batu dari pinggirnya itu neraka jahanam, 70 tahun baru sampai di lembahnya. Itu namanya wailun. Wailun li, sungguh celaka. Jadi wailun, sungguh celaka likulli, setiap orang. Jadi wailun celaka likulli, tiap-tiap orang, humazah, yang humazah, lumazah, yang lumazah. Jadi ada 2 ini Pak, humazah, lumazah. Cuma karena kita terlanjur hafal di luar kepala sehingga disambung humazatin, lumazah. Humazatin 1 nama, lumazatin juga 1 nama. Apa itu humazah? Kalau di terjemahan Quran kita namanya pengumpat. Kalau lumazah, pencelah. Di dalam banyak pakar-pakar tafsir, pertama humazah itu cerita atau mencaci, mengumpat, menyebut dengan kasar di depan orang.
Kalau lumazatin itu ceridel. Tahu ceridel itu? Cerita di belakang. Itu lumazah. Nah ini sekarang ini mulai banyak ini humazah, lumazah karena mobil kada. Wah itu boleh di grup-grup WA. Sering jeleknya itu calon wali kota ya, calon gubernur kah, calon bupati yang dicerita. Ya humazah, lumazah. Baru diawali dengan wail. Itu wail itu celaka 13. Makanya kalau ada anak cucu tak namanya waliuddin apa, jangan panggilannya wail. Panggillah wali ya, atau yudin ya, udin. Jangan wail. Itu wail itu celaka. Jadi wail, oh celaka. Itu jadi jangan lagi ada panggilan namanya Pak Wail. Ya meskipun kalau disingkat-singkat namanya masuk, tapi jangan karena wailun itu celaka. Banyak ada beberapa ayat dalam Al-Quran bicara wailun. Fawailul lil musalli, celakalah orang yang sholat. Jangan berhenti di situ, ada sambungannya. Siapa orang sholat yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang kalau sholat menghayal Allahu Akbar. Ambil di jemuranku tadi itu berapa tadi khusus sungai itu, cukup itu belanjaanku. Itu namanya sahun. Jadi lalai, dia ikuti pikirannya. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riak, namanya mujahir, orang yang suka pamer. Bahkan yang tidak ditahu orang dia umumkan. Ada kumpul malam acara, dipanggil makan, ayo makan ya. Sudah tadi saya buka puasa tadi. Kalau tidak ada yang tahu bilang puasa. Cuma enak itu disuruh ya. Dengan sekali Pak, tadi saya buka puasa di rumah. Nah, itu ya. Itu tidak usah diumumkan itu yura'un. Yang ketiga ini juga bahaya ini, wa yamna'unal ma'un. Yang enggan memberi pertolongan, itu wa yamna'unal ma'un. Ya orang yang apa itu, orang yang tidak mau memberi pertolongan, itu orang-orang yang celaka. Sekarang ini juga lagi marah ini, wa yamna'unal ma'un. Kalau ada orang kecelakaan, jatuh di motor atau ketabrakan, bukan jangan tolong dan video saja. Semua orang tiba-tiba ambil handphonenya. Kalau kecelakaan di Jalan Tidur 9, kondisinya begini-begini, orang sudah sakarat nih. Ini nanti ini biar sholat celaka ini. Jadi kerjanya cuma entertain. Yang kedua dalam Al-Quran ada lagi, fawailul lil mutaffifin. Sungguh celakalah orang-orang yang jekong. Ya, jekong bukan pikon ya, jekong. Yang curang dalam segala hal. Kalau di situ disebutkan yang curang dalam memberi takaran, menakar, penjual, termasuk pembeli. Kalau pembeli juga jekong, nah ini juga neraka wail. Nah dalam ayat Al-Humazah, pertama yang dapat wail atau celaka adalah wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah setiap orang yang suka mengumpat dan mencela, mengumpat, mencaci maki orang dengan kata-kata yang kasar, mencela, mencerita keburukan orang, mencari-cari kesalahan orang. Nah kalau
kesalahannya orang mau dicari, Pak, pasti dapat. Karena memang manusia itu tempatnya salah. Adakah jamaah Babur Rahmah yang tidak punya kesalahan? Tidak ada. Jadi kalau mau cari kesalahan orang, banyak sekali itu, banyak. Apalagi sekarang rekam jejak digital, dicari itu yang lalu-lalu pernah menulis di Twitter, pernah menulis di Facebook. Setelah jadi pejabat, ada memang orang yang khusus cari itu statusnya biar dia sudah ditobatkan. Padahal Allah juga menyampaikan bahwa kalau orang bertobat diampuni dosanya. Cuma kita ini manusia tidak mau memaafkan orang atau tidak mau menutup. Ya, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah juga akan menutup aibnya. Siapa yang bongkar aib kekurangan saudaranya, Allah juga akan bongkar aibnya. Jadi pesan dari ayat pertama ini, mari jadikan handphone kita kuburan. Jadi kalau terima berita, sudah, karena terpaksa dibaca, sudah dibaca, tutup, hapus. Jangan lagi di-share ke grupnya Masjid Babur Rahmah, di-share ke grup majelis taklim lagi. Ada saya banyak grup masjid, karena ada pengajian rutin dikasih masuk juga di situ. Itu baru pagi-pagi ada yang kirim semua berita-berita aib. Jadi sudah grup masjid, grup majelis taklim, grup hijrah, grup tobat, grup agama, tapi ceritanya ghibah dan fitnah. Nah, ini mari kita hindari men-share berita-berita fitnah atau ghibah. Fitnah berita tidak benar, ghibah berita benar tapi diniatkan untuk menjatuhkan atau mempermalukan orang. Itu namanya ghibah. Yang kedua yang dapat wain, pojer namanya wain, itu adalah alladzi jama'a malau wa'addana. Orang-orang yang mengumpul harta lalu menghitung terus. Jadi kalau dulu itu di masjid orang itu antara maghrib isya zikir, dia tidak rekeningnya dan dia di bank di handphone BSI 70, BNI kenapa kurang BNI ini, BTN pasti kurang karena banyak lagi cicilan. Itu saja kerjanya. Jadi asalnya ini ayat ini dulu ada orang di zaman Nabi itu kalau mau tidur Nabi ini sarungnya, tabungan buana, baru dia tutup semua pintu, dia tutup kamarnya, baru dia hitung 1.000, 2.000, 100.000, 200.000, 1.000.000, 2 juta. Tiba-tiba ada ember jatuh, peletok, tutup cepat, kasih masuk di bawah anak kasur, berpindah dia lihat, oh balao. Nah, dia periksa lagi sama tak buka di pintu masuk lagi di kamar. Berapa tadi itu sampai di mana itu aku kaget, lupai. Nah itu lagi dari awal 1.000, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bunyi lagi set di atas. Tutup lagi cepat, pilih lagi lihat. Itu saja kerjanya. Sampai ini ayat ada. Alladzi jama'a malahu wa'addada. Jadi kalau ada peminta sumbangan, ada tadi peminta sumbangan dari masjid, ada proposal berapa? Tunggu dulu, berapa tadi uang itu? Ini dulu baru. Kalau keluar kita tidak berkurang jatuh, tidak terlalu banyak dikurangi. Itu hitung-hitungan. Jadi orang yang suka hitung-hitungan, apa istilah tinggi kali-kalinya tapi kurang bagi-baginya. Ada orang kan jago sekali kali-kali, rezekinya saja orang ada kali-kali. Dilantik kemarin juga DPR itu gaji pokoknya sekian, kalau pilih reses sekian, sidang sekian, 50 juta terima 1 bulan.
Dia tidak tahu bahwa kalau jadi anggota DPR itu biar orang hakika diundang ji. Saya punya sepupu sekali bendaharawan DPR dulu. Itu cerita itu tapi bukan di Makassar ya, di negeri Konoha ya. Dia bendahara DPR. Dia cerita rata-rata anggota DPR itu baru tanggal 15 minta memang digajikan untuk bulan depan. Padahal banyak gajinya itu banyak. Tapi baru tanggal 12, 15, minta nih kasih memang Pak. Jadi begitu gajinya itu kasih sedikit kami nanti karena ambil duluan. Karena banyak sekali tim datang. Makanya jangan terlalu banyak timnya. Ya itu, jadi kita kembali lagi alladzi jama'a malahu wa 'addada. Nah, dua sifat ini sangat berbahaya. Ya, suka cerita, suka mengumpat, mencaci maki, dan hanya mengumpul harta. Kenapa dia kumpul harta? Yahsabu anna malahu akhlada. Karena dia menyangka dengan mengumpul harta itu akan membuatnya kekal. Jadi kata akhlada, mengekalkannya. Akhladahu, dia nanti kekal, dikira kekal. Dari kata khalidina, kekal. Atau ada buah di surga itu yang dimakan Nabi Adam dan Hawa, apa namanya? Khuldi. Nah, sama ini akar katanya. Khalidina, akhladahu, khuldi. Itu yang bilang khuldi bukan Allah yang kasih nama khuldi, tapi iblis. Iblis yang bilang sama Adam, makan ini kau kekal. Adam bilang tidak, dilarang Tuhan. Dipengaruhi istrinya, ya, ketua Dharma wanita Hawa. Itu suamimu itu tidak pintar, itu bodoh-bodoh. Untuk saya kasih jalan supaya opohi, tidak mau. Masa bisa opo? Bisa. Kalau kau makan ini pohon, buahnya ini pohon, opo kok. Itu namanya buah khuldi, ya, buah opo. Jadi dia bilang khuldi itu anak iblis. Dipengaruhilah suaminya. Pak, ternyata bisa diopo ini. Akhirnya dimakan. Begitu dimakan, ternyata bukannya opo, malah langsung ditangkap KPK. Itu jadi khalidina khuldi. Ada juga sekarang bedak, namanya bedak khuldi. Kenapa? Karena sebenarnya tidak bikin kekal, cuma kita terpengaruh kayak iblis. Sebenarnya buah itu tidak bikin kekal, tapi dipengaruhi. Namanya skinker. Kenapa owner skinker itu kaya-kaya, mobilnya mewah, uangnya banyak bagi-bagi? Karena banyak orang tertipu dengan dikiranya kalau pakai skinker merek A, B, C itu mukanya awet terus. Padahal tidak mungkin. Tidak mungkin, paling-paling itu umurnya 70, kalau awet sedikit kelihatan dia 69. Jadi jangan lagi bermimpi dengan memakai skincare muka tak begitu terus, itu tidak mungkin. Ya, jadi jangan mudah terpengaruh. Ya, karena kalau kandungannya yang malah dikhawatirkan ada kandungan merkurinya lebih dari standar. Ya, lebih dari standar, sehingga pada waktu tertentu di usia tertentu di mana jaringan tubuh kita sudah tidak bisa ditahan dengan kuat oleh daya tahan tubuh, mulailah kerusakan yang lebih mengerikan, artinya lebih tua dari semestinya. Karena sekarang dipaksa menahan. Kalau daya tahannya sudah jebol, ya umurnya baru 60 sudah kelihatan 75. Karena sudah tidak ada daya tahannya, karena dipaksa itu digaspul ketika dia masih muda. Yahsabu anna malahu akhlada, menyangka hartanya bikin kekal. Kalla, sekali-kali tidak. Jadi kalau la itu jangan ki, kalau kalla jangan ko. Jadi tidak.
la yumbadanna fil hutama, pasti akan saya masukkan ke neraka hutama. Jadi la yumbadanna fil hutama, ya pasti saya akan lemparkan ke dalam neraka hutama. Jadi dua sifat tadi, pencela, pencaci, pengumpat, ceridel yang mengumpul-ngumpul harta dan hanya itu akan masuk namanya neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama, tahukah kalian apa itu hutama? Narullahil muqadah. Jadi neraka hutama itu api yang dinyalakan. Jadi api yang disulut. Kemudian karena apinya ini dinyalakan, dia membara. Sifatnya itu, kerjanya itu api allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar. Jadi karena dia dinyalakan, membakar sampai ke hati. Nah, kalau ayam crispy ini Pak, kalau ayam crispy itu renyah sampai tulang. Ini tidak, nah lewati lagi tulang, yaitu hati. Berarti presto. Jadi itu hutama neraka presto Pak. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka. Itu yang dibilang tadi presto. Biasanya dimakan bandeng presto Ibu. Bagaimana tulangnya itu bandeng prestoan? Keras atau lembek? Bisa dimakan atau tidak? Bisa. Jadi orang yang suka cerita jeleknya orang, mencaci, share berita kejelekan calon atau kandidat, ya kemudian suka kumpul-kumpul harta, hitung-hitung, tidak mau bagi-bagi, itu nanti di presto, di neraka, hancur tulang belulangnya, ya. Innaha alaihi muqsadah, ditutup itu nerakanya. Fi amadin mumaddadah, diikat pada tiang-tiang atau pada kayu yang berat. Jadi bahasa Makassarnya itu diladung. Jadi diikat sama tiang. Jadi dia tidak bisa kemana-mana. Sudah diikat sama tiang, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nerakanya dibakar pakai api lagi, kemudian ditutup rapat dan tidak ada lubangnya. Kalau presto itu masih ada lubang kecilnya, jadi kalau masuk itu. Ini biar cicit tidak ada. Jadi ngeri. Makanya kalau ada sholat nanti dan imamnya baca al-humazah, harus di belakang itu menangis orang, karena ini bahaya ini. Ya Allah, dua sifat ini. Jadi mari saya mengajak menjelang pemilihan, ya. Kalau kita di Makassar ini 4 kandidat, belum tahu apakah 4-nya nanti dipilih atau tidak karena belum penetapan. Masih bisa berubah. Misalnya hasil kesehatan tidak memenuhi syarat seperti di Maros, calon wakilnya konon diganti karena hasil pemeriksaan kesehatan negatif positif, ada masalah. Ya, tidak disebutkan juga apa masalahnya, pokoknya ada. Dan bagi lagi cari tahu, jangan bagi lagi jangan, pokoknya tidak ada jangan. Ya, ayam ya. Jadi tunggu kalau sudah ada penetapan, sudah. Jangan kita terima sogok dari calon wali kota. Jangan diterima sogok. Saya mau tanya Bapak-Bapak, ini calon gubernur kah? 2 pasang. Calon wali kota di Makassar 4 pasang. Orang bodoh atau orang pintar? Orang caranya atau orang tolong? Orang pintar.
Tidak mungkin lolos kalau setengah-setengah otaknya. Tidak mungkin lolos kalau tolol. Jadi kalau dia menghabiskan uang, saya dengar ada yang mau sampai 1 triliun. Itu susah. Ada lagi yang mau bulldozer timur-tengah. Kalau uang banyak dipakai kemudian terpilih, kira-kira setelah terpilih dia langsung bukan dia ikhlaskan ritualnya atau dia cari gantinya? Cari, bukan orang tolol itu, Pak. Kita kira orang tolol itu, bukan orang pintar ini. Tidak mungkin. Tapi bukan jiwa yang pakai itu saya biaya Pak. Kita kira itu yang donatur itu orang tolol-tolol. Orang pintar itu semua investornya, maka pasti ada perjanjiannya. Saya nanti, tapi ini bagian yang saya kuasai semua ini, Pak. Jadi janji pasti dijual hidup-hidup kalau yang makanya janji mau disogok. Tapi kalau mau dapat uang di pilkada ini boleh, dan itu halal, ya, yaitu masuk ke dalam tim sukses, jadi resmi. Jadi tim, otomatis ada itu biaya operasional. Nah, dikasih ini kita kerjakan di wilayah Tidung 9, kasih biaya 10 juta. Pakai ini, ada orang kasih makan orang itu, tapi pakai betul. Kalau kita tidak pakai lagi pur-pur pising. Jadi boleh, tapi dipakai itu namanya kos politik. Tapi kalau dipakai ini kalau digunakan pilih itu namanya money politik. Jadi tidak apa-apa kos politik, sewa tenda, kumpul, baru kasih pengarahan atau datangi orang pakai biaya perjalanan. Nah, itu. Tapi kalau dulu jadi di rumah baru tulis spanduk di depan rumahnya menunggu serangan subuh. Nah, itu namanya disogok, ya. Jadi jangan kita harus ciptakan damai, ya, karena pilkada itu pesta perayaan perbedaan pilihan. Jadi memang perbedaan yang dirayakan, tidak boleh tidak berbeda orang, harus ada minimal 2 pilihan. Kalau ada satu daerah satu dipasang calon yang mendaftar, maka disiapkan pilihan baru namanya kotak kosong. Kita di Makassar kan pernah menang kotak kosong karena waktu itu satu dia mau dipilih, maka disiapkan karena tidak boleh tidak ada pilihan. Makanya jangan berkelahi kalau beda pilihan, karena memang perbedaan ini yang mau dirayakan. Perbedaan ini yang mau dirayakan, dan jangan saling menjelek-jelekkan. Kalau beda pilihan kita dengan tetangga jangan bertengkar, karena siapa tahu justru meninggal jadi sebelum 27 November. Dan tidak ditahu itu aja kapan. Baku bom beton nih, ternyata satu meninggal tanggal 1, satunya meninggal tanggal 3. Dan tidak ada lanjutan pemilihan dikubur. Jadi jangan kita bertengkar, jangan, supaya kita tidak masuk neraka presto. Jadi bikin nanti status di WA-nya bilang waspadalah, neraka presto mengancam para tim sukses yang kerjanya hanya saling menjelek-jelekkan. Nah, ini mudah-mudahan ayat ini bisa jadi perhatian, karena ayat ini memang mesti disosialisasikan sekarang di zaman ceribel, ya, di zaman pilkada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada masukan atau ada yang mau mengingatkan. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu. Terima kasih. Yang ini saya tanyakan perjelasan Pak Ustaz mengenai tadi penyebaran informasi. Bagaimana hukumnya itu kalau kita istilahnya
niatnya cuma menyebarkan informasi, tapi informasi itu informasi fakta sesuai kenyataan. Kalau umpamanya kasus sesuai dengan keputusan hukum dari pihak yang berwenang. Terima kasih Pak. Ya, makanya kembali ke niatnya. Jadi boleh ceritakan keburukan orang lain dengan niat supaya masyarakat umum itu terhindar. Tapi kalau niatnya memang untuk supaya kredibilitasnya orang itu jatuh, nah ini sudah salah. Karena ada sahabat mengadu, ya Rasul, karena bilang jangan cerita kejelekan, keburukan. Ya Rasulullah, memang begitu orangnya. Kata Nabi, itu namanya fitnah, itu namanya ghibah. Memang begitu orangnya, itu namanya ghibah. Jadi mencerita kekurangan orang yang memang begitu adanya, namanya ghibah. Kalau tidak begitu adanya, namanya fitnah. Kalau yang kasih perbaiki body namanya fitness. Jadi niatnya yang perlu dijaga. Makanya kalau dapat berita, lihat ini berita kalau tidak kuserti membahayakan orang banyak atau tidak. Tidak, dia perlu di-share. Tapi kalau membahayakan, misalnya ada yang lewat, biasa dulu Adi lewat Adi kasih tahu di grup, hati-hati. Kenapa? Ada melihat yang itu, nah dia itu tidak bisa lihat pintu sedikit terbuka masuk dia, karena dia pencuri profesional. Itu boleh dicerita, karena kalau tidak diingatkan orang bisa bahaya. Atau misalnya cocok calon A, B, C, kita tahu ini bahaya, ini kalau memimpin ini bahaya. Maka kita harus ingatkan orang, hati-hati, ini bahaya. Tapi tentu benar-benar profesional, bukan karena saya dukunnya si A, baru saya jelekkan si B. Nah, jadi kita perlu hati-hati, tipis sekali. Kalau begitu kita harus terhindar dari kepentingan. Kalau mau aman, ya saya itu Pak, kalau ceramah, karena di mana-mana kalau ceramah hampir, apalagi sekarang tasya ada lagi calon wali kota, besok tasya calon wali kota lain lagi. Jadi kadang-kadang ketemu ini di sini calon A, siapapun yang hadir di waktu saya ceramah pasti saya puji dia, tapi tidak jelekkan yang lain. Saya bilang, wah, saya hormati ini hebat ini beliau, karena kalau ada orang meninggal kata nih, tidak usah setambah ya, karena ada mauna. Jangan minum tambah itu. Ya, karena kalau ketemu lagi calon lain, kuangkat lagi. Jadi saya pernah ceramah, kuangkat, kupuji itu. Saya itu ada yang diangkat, pelan-pelan ki ustaz. Ya. Saya jawab, kalau ada calon tak, nah saya ceramah dia datang, dia juga kuangkat setinggi langit, ya. Tentu dengan fakta, bukan dengan hiperbola. Jadi siapapun kalau ada itu, jadi lebih baik kelebihannya saja supaya kita terhindar. Jangan cari-cari kesalahan. Yang kenapa? Pokoknya bahaya itu. Apa bahaya? Waktu kecil itu tidak pakai celana. Padahal semua juga orang tidak pakai celana waktu kecil. Jadi saya kira begitu, karena Nabi pernah bersabda tentang cerita kejelekan orang. Kata Nabi, iyyakum wal ghibah, waspadalah terhadap ghibah, fa innal ghibah asyaddu minaz zina, karena ghibah itu dosanya lebih besar daripada berzina. Kenapa bisa? Kata Nabi, kalau zina itu yang rusak satu orang, tapi kalau ghibah itu bisa rusak satu generasi. Bapaknya digibah,
anaknya, istrinya, mertuanya, menantunya, besannya, saudaranya, tetangganya juga. Jadi itu bisa satu generasi itu dirusak. Itu bahayanya ghibah. Ghibah ya, mudah-mudahan kita semua berusaha menghindar. Dan ghibah itu Pak, itu semua level. Jadi dan iblis itu ada memang iblis spesialis ghibah, setan. Kalau dokter spesialis, setan spesialis ghibah, dia membujuk orang menggibah sesuai kualitasnya. Kalau ustaznya, ghibahnya juga seputar ustaz juga. Makanya ustaz juga itu kalau cerita keburukan atau celah, sesamanya ustaz juga dicerita. Jadi perlu ini hati-hati ya. Jadi kalau kontraktor pasti yang dia gibah sesama itu kontraktor. Kalau pejabat sesama itu pejabat, tim sukses sesamanya itu, jamaah masjid sesamanya itu jamaah itu. Jadi memang gibah ini bahaya laten yang perlu kita hindari. Begitu, wallahu a'lam. Ada ibu yang suka gibah? Bukan, dia mau bertanya tentang gibah. Silakan ibu. Ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa proses sifat wujud dan riya itu dikatakan dapat menghapus amalan-amalan kita? Padahal menurut saya kira sifatnya alamiah setiap manusia mempunyai rasa yang tahu. Dan di dalam kehidupan kita, apabila kita memperoleh satu keberhasilan, tentu semua manusia akan merasa bangga pada diri sendiri. Tapi mengapa hal ini dikatakan dapat menghapus amalan-amalan kita? Dan barangkali Ustaz bisa memberikan penjelasan sebenarnya apa perbedaan antara wujud dengan riya. Terima kasih. Yang kedua, Ustaz, bagaimana hukumnya sholat yang rakaatnya kurang rakaatnya atau lebih, tetapi kita tidak melakukan sujud tahwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang pertama wujud riya. Jadi riya itu tangga pertama, wujud itu tangga kedua. Jadi riya itu apa itu kalau riya? Dia merasa senang, ya, merasa senang kalau dapat pujian atau kalau dilihat. Itu kalau riya. Kalau wujud itu di atasnya senang, bangga, kagum. Jadi sudah dekati sombong. Kalau sombong, nah, itu dia yang ini, ya, dia yang mengumumkan. Jadi dan memandang enteng orang lain, itu sombong. Kalau wujud ada kebanggaan, bangga terhadap apa yang dia lakukan. Kalau riya senang dipuji. Jadi ada yang senang dilihat ibadah, ada yang bangga dilihat, ya, ada yang merasa memang lebih hebat dari orang lain, namanya sombong. Nah, dua-duanya ini dihindari karena riya itu syirik kecil. Jadi syirik kecil. Kenapa dibilang syirik kecil? Karena ada yang dia harapkan selain dari Allah, mengharapkan pujian. Jadi bukan tidak boleh senang, boleh senang. Tidak boleh bangga, boleh bangga. Tapi tidak boleh kebanggaan itu lalu membuat kita melebih-lebihkan lagi kepada orang lain. Harus kita bangga, tapi tidak usah memperlihatkan. Jadi kita hindari. Kalau dipikir-pikir, kenapa orang tidak boleh bangga ibadah? Karena memang ibadah kita tidak ada yang bisa diandalkan.
Makanya orang itu yang bangga ibadah itu bisa sombong karena merasa ibadahnya hebat. Padahal apa yang kita mau banggakan? Kita menyumbang 1 miliar di masjid. Apa yang mau dibanggakan dengan 1 miliar? Nah, nikmat Allah kepada kita itu jauh lebih banyak dibanding 1 miliar. Itu 1 miliar Ibu banyak atau sedikit? Kalau mau kutukar, ku carikan uang 1 miliar, tapi ternyata yang sebelah kiri dicopot dipotong. Mau? Berarti ternyata lebih mahal dari 1 miliar. Buktinya tidak mau. Kalau 1 miliar itu bernilai, ambil miliar. Tidak mau, berarti harganya ternyata 1 miliar, tambah kanan 2 miliar. Jadi tidak ada yang pantas kita banggakan. Sholat kita itu, untung kita ini tidak kasar, tidak melihat. Itu kalau kita lihat sholat kita, begitu sudah sholat baru Allah putarkan kita, itu malu, bikin memalukan. Makanya nanti di pada mahsyar itu Bapak Ibu, tidak ada orang berani angkat mukanya, tunduk. Kenapa? Dia lihat di catatan, para siri-siri nangasa yang dipanggaukan puasa. Dia lihat ke puasa 30 tahun puasa, tapi tidak ada nilainya. Karena puasa baru jam 9 Nabi bisa apa dipakukai sinampe. Jadi itu puasa itu ibadah kalau ditahu. Saya ini dicerita oleh anaknya beliau ya. Allah yarhamhu pakai Sanusi Bacok NC, ketika beliau kan pernah beliau koma, pernah beliau waktu di rumah sakit itu pernah lurus itu garis dan memang sudah yang dibilang tidak ada, tiba-tiba naik sedikit dan sehat beberapa tahun sebelum beliau kemudian wafat. Itu sejak kejadian itu ya, sejak kejadian pernah dibilang sudah lewat, beliau cerita dan cerita yang anaknya dibilang, saya itu sekarang saya kadang-kadang orang datang ke rumah pejabat atau ada orang datang, itu mukanya bukan lagi mukanya dia, mukanya muka binatang, sesuai dengan sifatnya. Itu kalau Allah membuka kasat kita, membuka yang tersembunyi, itu beda-beda macam-macam yang dilihat. Itu jadi makanya tidak ada yang pantas kita banggakan. Jadi jangan pamer dengan ibadah dan bikin malu-malu, itu sebenarnya ibadah. Ibadah kita itu tujuannya cuma satu, mudah-mudahan Allah ridho. Kalau jumlah jangan Pak. Kalau nilai tidak ada nilainya, tapi mudah-mudahan Allah ridho. Ya. Kira-kira perbandingan kita dengan Allah itu jauh. Contoh kecil, jangan, tapi ini bukan dibandingkan, hanya bayangan. Kalau ada anak SD kelas 1, kita ini guru, kan kalau hari itu ujian Tony anak SD waktu bikin ulangan kita periksa jawabannya. Nah itu jawabannya anak SD ya. Bagaimana mau dikasih benar tulisannya saja tidak tahu dibaca. Tapi anak SD itu dengan bangganya bilang sama dia, tadi jawab semua itu pertanyaan. Benar semua. Padahal gurunya belum. Tapi tetap dikasih nilai, dikasih baik karena bukan jawabannya yang dinilai orangnya. Jadi Allah itu tidak melihat nilai sholatnya, hanya Allah hambaku sholat dengar perintah. Kalau hasil jawaban tak tidak itu dibaca tulisannya. Begitu, maka jangan banggakan apapun amal ibadah kita. Ya, begitu ya. Jadi makanya dia itu dihindari. Jangan disuka pamer ya. Jangan dibikin status kalau sholat tahajud. Ada juga orang, saya kalau bangun pagi-pagi buka handphone ini ada kirimannya, dan setiap jam 2 dia mengirim. Untuk apa dikirim jam 2? Hanya apakah supaya kita baca atau supaya dikasih tahu bilang saya sudah bangun jam 2?
Kalau untuk mau dibaca jangan jam 2 kirim pagi-pagi mau. Karena siapa juga mau bangun ke handphone jam 2 malam. Rata-rata kalau kita kirimi orang jam 2 pasti pagi topi, kecuali orang bangun tuh baru nak kirim lagi. Berarti sesamanya orang yang mau ditop bilang bangun jam 2. Jangan kirim jam 2 malam. Kan orang juga pada tidur. Ataupun baru orang mau tahajud bukan mau baca kirim mantap. Itu ya. Jadi jangan gitu. Nah, sujud sahwi itu sujud ketika yang dilupa itu adalah yang wajib. Yang wajib. Kalau rukun yang